Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Siang, Bu. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di kegiatan pelatihan in-house training ini bersama saya sebagai moderator kegiatan IHT ini. Namun sebelum kegiatan dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di kegiatan ini nanti akan ada beberapa penjabaran atau paparan dari instruktur kita atau fasilitator kita, Ibu Ella Nuraila. Nah, nanti setelah penjabaran mungkin ada sesi tanya jawab. Siapa yang mungkin nanti ada pertanyaan atau terkait hal-hal yang akan disampaikan nanti setelah selesai atau pemaparan dari Ibu Ella Nuraila. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Ella untuk memaparkan penjabaran. Terima kasih Bu Ayu dan beserta Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, Bu. Baik. Baik, Bu. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Walaupun sekarang pandemi masih bergejolak ya, masih marak, mudah-mudahan kita dihindarkan dari penyakit tersebut. Mudah-mudahan. Bapak Ibu, sebelum mulai kita mengelaborasi tentang materi yang akan saya bahas sama-sama diskusikan dengan Bapak Ibu, kita mulai ice breaking dulu ya, supaya lebih bersemangat. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah ada yang ice breaking seperti ini. Bumi itu bulat. 8 ditambah 2 sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Itu bulat. 0. Belum. Bumi itu bulat. 8 ditambah 2 sama dengan Pak Alfi, berapa Pak Alfi? Boleh mic-nya dinyalakan Pak Alfi. Pak Gunawan sama Bu Ayu udah nyoba. Tapi mau nyoba lagi boleh? 0, Bu, 0. Oh, 8 tambah 2, no, bukan. 8 tambah 2 adalah 2, Bu. Bapak. Ya. Kita perhatikan lagi. Bumi itu bulat. 10 ditambah 9. 10 ditambah 9. 10 ditambah 9. Gimana? Boleh saya coba, Bu? Boleh, Bu Ayu, boleh. 9 bukan? Bukan. 10 tambah 9. Ya, sudah. Begini ya, Bapak Ibu. Kalau 10 ditambah 10, bumi itu bulat. 10 tambah 10. Mic-nya boleh dinyalakan, Bapak Ibu, kita masih ice breaking, jadi tidak perlu dimatikan dulu supaya tambah semangat. Ini Bapak Ibu clue-nya, setiap angka itu, angka 1 ada bulannya tidak? Tidak ada. Tidak ada ya, berarti kalau ada misalkan saya menyampaikan bumi itu bulat, 1 ditambah 2 hasilnya adalah kosong ya, tidak ada. Tapi kalau saya menyebutkan 8 ditambah bumi itu bulat, 8 ditambah 10 yang membentuk bulatan dari angka itu berapa? 8.
8 itu ada berapa bulatannya di angka 8? 2. Ya, terus di 10 ada berapa yang bentuk bulatan? 1. 1. Berarti 8 ditambah 10. Kalau saya belum hitung ya, 8 ditambah 10 adalah 1. 3. 8 ditambah 3. Betul, tiga, Pak ya. Gunawan. 3. Ya, terima Boleh kasih dapat Bapak Ibu. hadiah tidak, Bu? Ya. Dapat hadiah tidak, Bu? Dapat nanti. Oleh ini dari Cikajang ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas semangatnya hari ini. Kita pada kesempatan ini akan mengelaborasi pemahaman Bapak Ibu juga. Saya juga sama, masih belajar ya, kita diskusi saja sistemnya. Kemarin kita masuk materi sebelum sehari sebelumnya kita sudah ada penugasan ya dari materi yang modul ajar ini. Kita tujuannya adalah pertama, boleh saya izin share screen ya Bapak Ibu. Enggak, Bu, enggak. Bentar. Bapak Ibu, apa sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Tulisannya terbaca tidak atau terlalu kecil atau gimana? Cukup, Bu. Cukup ya. Jadi di materi modul ajar yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang memahami konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar pada sekolah penggerak. Nah, jadi tujuannya adalah seperti itu pada kesempatan ini. Kemudian output yang dihasilkan dari materi modul ajar ini adalah bahwa peserta dapat memahami konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar sekolah penggerak. Dan yang kedua, outputnya adalah peserta dapat menyusun atau membuat satu modul ajar dengan menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu kuasai. Seperti yang sudah ditugaskan di hari sebelumnya, bahwa Bapak Ibu di sini membuat satu modul ajar ya, bebas mau diambil elemen apa saja yang ada di capaian pembelajaran. Nanti filenya dibuat dalam bentuk PDF ya, dan diunggah ke dalam laman LMS. Dan setelah itu Bapak Ibu juga ditugaskan mereview modul ajar dari peserta lain atau memberikan rubrik modul ajar dari hasil pekerjaan peserta lain. Seperti itu. Itu pengantar dari saya. Barangkali ada yang mau didiskusikan dari kemarin proses penyusunan modul ajarnya, atau bagaimana? Atau kita mengulas dulu ya, apa itu sih modul ajar itu apa gitu ya? Kita langsung ke konsep modul ajar. Modul ajar itu seperti, apakah sama dengan zaman dulu kita membuat modul ajar untuk pembelajaran di kelas gitu ya, untuk siswa, seperti itu? Boleh Bapak Ibu dibuka mic-nya untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Boleh saya, Bu? Oh boleh. Silakan Pak Gunawan. Kemarin kan Ibu sudah memberikan tugas tentang membuat modul ajar ya, Bu? Ya. Kemudian saya lihat di sana ada beberapa yang hampir sama dengan perangkat pendidikan yang pernah saya buat seperti RPP, Bu. Ya, yang pertanyaan saya itu apakah modul ajar itu sama dengan RPP? Kemudian saya juga perlu penjelasan tahapan-tahapan dalam membuat modul ajar, Bu.
Oh iya. Yang bagaimana apakah ada aturan baku dalam membuat modul ajar? Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih Pak Gunawan atas pertanyaannya. Sekalian kita diskusikan sama-sama ya, bahwa modul ajar itu bukan RPP ya, tapi ada bagian RPP yang bisa kita adopsi di dalam modul ajar ya. Seperti kita nanti kita lihat dulu apa komponen-komponen di dalam modul ajar di sekolah penggerak ini. Ini sebetulnya komponennya tidak harus seperti ini, tidak baku, hanya acuannya bisa dijadikan acuan Bapak Ibu untuk membuat modul ajar. Di mana di dalam komponen modul ajar ada 3 komponen. Ada informasi umum, ada komponen inti, dan yang ketiga ada lampiran. Nah, di informasi umum mungkin hampir sama juga dengan di RPP, ada identitas sekolah ya Bapak Ibu. Di sana dituliskan nama penyusun modul ajar, dituliskan sekolahnya, kemudian levelnya atau fasenya apa, kelas berapa, alokasi waktunya seperti apa. Nah, lalu di kedua dibuat kompetensi awal. Kompetensi awal itu seperti materi prasyarat yang harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari materi yang akan kita buat di modul ajar. Lalu yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila apa yang mau dimunculkan di materi modul ajar yang akan kita buat ya. Itu di situ kita bisa mau membuat semuanya. Kalau memungkinkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila mau dimasukkan, tapi mau beberapa yang diambil itu dipersilahkan kepada Bapak Ibu guru disesuaikan dengan materi yang akan dituangkan dalam modul ajar tersebut. Lalu yang ketiga sarana dan prasarana. Bisa bermacam-macam ya sarana dan prasarananya, itu bisa ketersediaan internet, jaringan internet, kemudian adanya laptop atau gawai kalau kita pembelajarannya secara daring. Atau mungkin disesuaikan dengan materinya. Misalkan kita kalau akan mengajar tentang materi persamaan garis, apa sih yang dibutuhkan? Misalkan buku berpetak, kemudian ada penggaris, dan lain-lain ya. Nah, kemudian target peserta didiknya. Target peserta didiknya itu masuk ke mana nih targetnya? Apakah masuk ke dalam kelas yang reguler, ya, umum gitu, atau ada pengklasifikasian, ada kelas atas, bawah, dan sedang. Ya, itu nanti dibuat juga. Lalu yang ketiga, yang terakhir di informasi umum ini adalah modul pembelajaran yang digunakan, model pembelajaran yang digunakan. Apakah model pembelajaran secara daring atau secara luring atau secara blended learning, ya, itu gabungan antara daring dan luring. Lalu di komponen yang kedua kita lihat lagi Bapak Ibu juga, saya hanya menguatkan saja, sedikit menguatkan, ada komponen inti. Nah, di tujuan ada komponen itu ada tujuan pembelajaran. Mungkin sama di RPP ada tujuan pembelajaran juga ya Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran itu harus diperhatikan bahwa tujuan pembelajaran itu harus memuat 3 komponen, ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Mungkin Bapak Ibu di materi yang sebelumnya sudah paham tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Lalu berikutnya ada pemahaman bermakna. Nah, ini mungkin yang berbeda yang tidak ada di RPP ya. Pemahaman bermakna itu seperti apa yang mau dimunculkan? Mau itu dari sisi materinya ataukah kebermanfaatan materi tersebut seperti apa ya? Itu diserahkan kepada Bapak Ibu dan melihat dengan konteks di satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Ini mungkin hampir sama dulu di RPP juga sering kita sebelum pembelajaran dimulai kan kita memberikan sangat pertanyaan kepada siswa ya berhubungan dengan materi yang akan dibuat dalam modul ajar. Lalu yang berikutnya persiapan pembelajaran. Apa yang mau disiapkan? Apakah menyusun materi, kemudian menyiapkan alat dan lain-lain ya. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Nah, ini mungkin yang hampir sama dengan ada di RPP ya. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Itu hampir sama ya. Jadi kita tidak menghilangkan RPP sama sekali, tapi ada bagian RPP yang kita bisa tuliskan di dalam modul ajar. Lalu ada asesmen, ada penilaian. Nah, dituliskan asesmennya mau seperti apa, formatifnya seperti apa, sumatifnya seperti apa. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Ya, itu mungkin sudah sering juga kita lakukan di
kurikulum 2013. Lalu yang terakhir di komponen inti ada refleksi peserta didik dan guru. Refleksi peserta didik dan guru itu jarang kita tuliskan ya. Nah, di modul ajar ini harus dibuatkan refleksinya seperti apa pencapaian siswa tersebut di dalam materi yang disampaikan di kelas. Lalu yang bagian komponen ketiga ada lampiran. Di lampiran ini dimasukkan lembar kerja peserta didik, kemudian bahan bacaannya untuk guru dan peserta didik, lalu ada glosarium, dan juga daftar pustaka. Ini komponen ini bisa berbeda-beda tiap satuan pendidikan ya, menyesuaikan dengan konteks dari satuan pendidikan itu sendiri. Dan yang tadi yang Pak Gunawan tanyakan bagaimana proses penyusunannya. Dalam proses penyusunannya tentunya prosedurnya yang paling apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat? Terlihat, Bu. Untuk ada prosedur untuk menyusun bahan ajar. Kalau tadi kita sudah paham tentang komponennya, kita akan lanjut ke dalam prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama adalah analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Perlu, karena kita akan membawa pembelajaran kita ini di sekolah penggerak harus berpusat pada peserta didik. Makanya kita harus menganalisis dulu kondisi dan kebutuhan guru, baik guru, peserta didik, serta satuan pendidikan ya. Yang pertama. Yang kedua, dalam proses penyusunan modul ajar ini, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Dan tadi harus dituliskan di dalam modul ajarnya. Mau itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau yang mau bernalar kritis, atau yang bergotong royong, mungkin disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang akan kita tuangkan di dalam modul ajar tersebut. Lalu yang ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Sebelumnya Bapak Ibu kan sudah menerima materi tentang ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Itu adalah rangkaian dari tujuan pembelajaran yang misalkan kita ambil dari elemen fase D, elemen aljabar misalkan. Itu kan di capaian pembelajarannya satu paragraf itu untuk beberapa paragraf, beberapa kalimat yang ada di paragraf tersebut untuk dibuat tujuan pembelajarannya dari 3 tingkatan kelas, 7, 8, dan 9 ya. Sehingga buat dulu tujuan pembelajarannya, lalu dibuat alur, mana yang tujuan pembelajaran untuk kelas 7, mana untuk pembelajaran kelas 8, dan mana untuk kelas 9, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tahapan prosedurnya adalah menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia, yang tadi atau yang sudah kita pahami sebelumnya. Dan yang kelima adalah pelaksanaan pembelajaran. Ya, jadi guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang disusun. Nah, yang terakhir, tentunya kita perlu evaluasi dan tindak lanjut. Jadi setelah kegiatan pembelajaran, guru mengevaluasi nih aktivitas dari modul ajar yang kita susun. Apakah ini efektif ataukah ada kekurangan, ada kelebihan, nah itu kita evaluasi modul ajarnya dan bagaimana tindak lanjutnya untuk kedepannya supaya modul ajarnya sesuai dengan sasaran, baik itu kondisi peserta didik maupun ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan itu Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan kembali tentang modul ajar? Sudah cukup jelas, Bu. Oke. Barangkali kalau Bu Ayu bagaimana?
Ada yang mau disampaikan kembali? Barangkali ada yang kita diskusikan kembali tentang modul ajar ini. Memang cukup berat ya guru sekarang menyerahkan kurikulum yang sekarang itu menyerahkan segala sesuatunya kepada sekolah, pada satuan pendidik. Ya, yang paling berat itu ya tugas guru, harus membuat modul ajar untuk pencapaian pembelajaran ya. Tapi insya Allah kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu untuk ya bertahap saja Bapak Ibu, karena sesuatu yang baru itu pasti awalnya kaget ya Bu, Bapak. Tapi kalau kita mau menjalaninya dengan bahagia, dengan senang ya, insya Allah itu lambat laun kita pemahaman kita akan utuh. Barangkali Bayu, Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ella. Sudah sangat jelas sekali ya Bapak. Di sini kan Bapak-bapak ya, pemaparan dari Ibu Ella. Alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita ya, salah satunya untuk mengaplikasikan ya dalam kegiatan kita ya, salah satunya yaitu sebagai guru untuk menerapkan kurikulum ya terkait dengan bagaimana sih penyusunan modul ajar itu. Tadi kan pertanyaan dari saya ulas kembali sedikit dari Pak Gunawan, apakah ada perbedaan atau samakah antara RPP dengan modul ajar? Tadi sudah sangat jelas sekali dijelaskan oleh Ibu. Barangkali ada pertanyaan lagi atau mungkin sanggahan dari Pak Alfi atau Pak Gunawan? Kalau boleh saya mereview Bu ya, yang mungkin saya mereview saja dari penjelasan Ibu bahwa yang pertama modul ajar itu tidak sama dengan RPP ya. Tapi ada bagian RPP yang bisa dimasukkan ke dalam modul ajar. Kemudian yang kedua, ini kan hal baru tentang profil pelajar Pancasila. Saya juga tadinya mau bertanya, tapi Ibu sudah menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila bahwa profil pelajar Pancasila tidak harus semuanya dicantumkan di RPP, di modul ajar. Kemudian yang ketiga mungkin ada hal baru, mungkin ada seperti pertanyaan pemantik ya. Kemudian apa tadi lupa lagi. Terus ya nah itu Bu. Kemudian jadi tidak ada hal yang baku ya Bu ya. Harus komponen itu harus disusun seperti itu, tapi di mana saja boleh gitu ya. Yang penting jelas gitu. Mungkin ya Bu ya. Mungkin gitu saja Bu. Kita masih sama-sama belajar ya. Saya juga sama belajar, Bapak Ibu juga sama belajar. Kita jadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak hanya siswa saja yang harus belajar sepanjang hayatnya, jadi juga harus sebagai pembelajar yang terbaik untuk peserta didiknya. Itu. Baik, Bapak Ibu mungkin sudah cukup ya untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah ya, kita sudah banyak mendapatkan ilmu ya dari apa yang sudah di-share sama Ibu Ella. Mungkin untuk kegiatan hari ini kita cukupkan ya, kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu selaku moderator, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.